Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Kembali lagi bersama kita ya Bud ya, Ya, di mahasiswa bacot. Mahasiswa Bacot. Sekarang kita sudah bertamu ya Bud ya. Bertamu ke seseorang yang selalu memotivasi saya dalam menggambar. Itu. Beliau adalah dosen juga di Ars University tempat kita kuliah. Jadi di samping saya udah ada Bapak Agus Triadi ya Pak. Iya. Mantap. Beliau adalah dosen gambar yang ngajarin kita menggambar dari dasar ya Bud ya. Dari dasar banget lah ya. Dari dasar kubus. perdu dan sebagainya pokoknya. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya tentang beliau lah bagaimana. Pak Agus nih, Pak Agus sekarang Oke, jadi background Pak Agus teh biar teman-teman tahu. ya. Dari mana gitu Pak ya? Bagus. Ya. Kalau background kalau asal daerah emang dari Bandung. Kalau Orang Bandung asli apa ya? Ya, yang Bandung asli. Kalau misalkan kuliah nih. Ya, kuliah. Kalau kuliah dari FSRD ITB, FSRD ITB. Ya. ITB. Fakultas Seni Rupa dan Fakultas Desain. Seni Rupa dan Desain ya. Oh iya mantap. Seni rupa dan desain. Itu teh kenapa sih Pak milih seni rupa? Nah, Bapak bisa ke dunia itu teh Seni rupa dan desain terjerumuskan teh gitu. kenapa Oh gitu? iya, sebenarnya kalau terjerumus yang direncanakan. Maksudnya jadi gini, kebetulan memang dari kecil tuh memang Bapak suka seni ya. Suka seni. Ya dari sebenarnya kalau kata orang tua sih dari umur 2 tahun gitu. Jadi kalau misalkan dikasih anak yang lain tuh sering nangis, kalau Bapak tuh jarang. Asal sediain HVS aja sama pensil, diem. Waduh, jadi Betul. bakat seninya itu udah Siap dari dini kecil ya, Pak. Ya, betul. Jadi kalau misalkan waktu itu di rumah misalkan lagi sendiri sama ibu gitu, terus ada saudaranya ya pemuda gitu, dititipin. Nah, saudara Bapak tidur, Bapak mah antang we gambar terusnya asal kertasnya masih ada mah terus we gitu. Oh, itu teh udah semenjak itu teh dari SD atau 2 tahun. Sebenarnya dari kalau dari cerita orang tua sih katanya dari umur 2 tahun juga udah suka coret-coret. Udah suka coret-coret. Ya, masalah berbentuk atau enggak itu lain cerita. Ya. Abstrak ya, Pak. Ya. Pas SMA Pak sekolah Udah serius digambar itu kapan udah gitu mulai Bapak? Serius menggambar. udah mulai sadar kayaknya bakatnya tuh di sini Nyaman gitu Pak. gambar teh. Atau semenjak kuliah gitu pas semenjak kuliah. Enggak, kalau zaman SMA memang kan masih umum ya. Ya. Cuman memang sudah suka sering menggambar, bahkan terus terang kurang pada tempatnya dalam artian ketika pelajaran apa Coret-coret ya menggambar gitu. Sampai kadang-kadang dipanggil guru gitu karena harusnya pelajaran apa tapi gurunya yang Bapak gambar gitu. Bukan mata pelajaran menggambar gitu. Iya. Kalau di WC gitu Pak suka curhat. Kalau di WC mah susah jarang sih. Ya yang pernah tuh di buku Pancasila, Buku matematika, Ya, terus kan. terus terang pas waktu komputer juga kan belajar waktu itu Word, Excel gitu. Ya terus terang menurut Bapak kurang menarik. Bapak malah bikin kuda pakai pen gitu. Oh, jadi udah dari dasar paint dulu gitu Ya. yang ada. Terus semenjak kuliah baru mulailah di situ Seriusin gitu. berkembang. Ya kuliah apalagi ya maksudnya memang diarahkan untuk jadi profesional, jadi di situ ya berkembang gitu. Tapi itu Pak ceritanya masuk ITB kan susah Ya. teman-teman teh. Gimana tuh Pak? ITB teh serem gitu Pak. Nyobanya teh. Ya mungkin karena gajah duduk jadi kelihatan gemuk kali ya. Iya. Nah, saya juga mau ke ITB teh gugur ini Pak di pendaftaran. Ya memang sih kalau dibilang susah juga ya udah waktu itu pas zaman Bapak kan angkatan Diponegoro ya. Iya. Jadi pas angkatan Diponegoro tuh belum online kayak sekarang. Itu teh maksudnya angkatan dari Ponorogo tuh. Ya maksudnya Sama kalau angkatannya mungkin, Pak. bukan maksudnya kan kalau yang sekarang kan kalau misalkan maba sekarang tinggal online ya. Ya. Nah, Bapak tuh terus terang maksudnya ya dulu gitu. Ya, zaman dulu gitu. Iya. Ya jadul. Jadi pendaftaran itu manual. Dan KTB tuh bayangkan ribuan kan? Iya, Ribuan. Jadi banyak. antrian tuh kayak antrian daftar Indonesian Idol, betul. Bapak panjang pesan. Di bolak-balik kampus gitu Pak. Iya, jadi daftar bawa itu sembari karena saking panjangnya gedung besar juga tadinya antrian harusnya indoor jadi outdoor. Kepanasan, lagi sakit waktu itu juga, untung nggak pingsan. Kayak pembagian BLT gitu. Ya, sehingga BLT keluar. Betul, panjang pisan gitu. Sikorai tangga lah. Tapi itu teh mahal gak sih Pak biayanya kalau kuliah di ITB? Kalau dulu sih Bapak perasaan kayaknya enggak, cuman kalau waktu itu dibanding negeri ya terus terang aja kan negeri di Bandung ada 3 ya. Iya. Sebut merek aja. Iya,
Unpad sama UPI itu masih di bawah Di bawah ITB, ITB, gitu. iya. Jadi waktu itu UPI itu setengahnya kurang, Unpad tuh 3/4-nya dari harga Dari ITB. ITB. Ya. Jadi emang perlu modal juga ya buat Terus ITB. Tapi sebenarnya masih terjangkau kalau dibanding swasta gitu. Iya. Ya. Soalnya kalau di waktu di zaman itu mah ya Pak ya. Iya waktu di zaman itu, karena masih angkatan bapak tuh angkatan terakhir yang disubsidi sama negara. Oh, Soalnya kan ITB juga paling tua ya Pak ya di Indonesia kalau nggak salah. Ya memang sih sejak 1920. Proklamasi ge acan. Ya jadi waktu itu kalau jadi sedikit cerita sejarah aja. Teknik Hook School jadi itu lebih kepada sekolah teknik dari Belanda. Nah kemudian ITB-nya sendiri ITB-nya sendiri menjadi ITB itu ya setelah itu gitu. Asalnya kan masih sekolah Belanda waktu itu. Yang berperan besar itu kalau nggak salah ada orang Belanda ya, Boska ya Pak ya. Boska ya ada. Ya salah satu donaturnya ya. Betul. Ya. gue tahu. Sejarah. Riset ITB. Sejarah. Ini mahasiswa yang cinta sejarah. Wah, bener. Cinta sejarah Pak. Ya. Tapi worth it juga ya Pak, maksudnya sepadan lah Sama bayar yang didapat segitu gitu. sama fasilitas kampus dan pengajarnya juga Pelayanan berkompeten mungkin ya. lah. Jadi menghasilkan lulusan-lulusannya juga yang bagus lah gitu kan. Maksudnya ITB gak diragukan kalau lulusan dari ITB biasanya gitu kan Ya. Pak. Ada beberapa juga yang kayak PD baik yang Candil. dari ITB. Banyak sih ya kalau misalkan disebutkan itu ada Erik Cangcuter, kemudian Candil, Denny Darko, Vina IMB, Serius, terus Seringai, terus Samimbo, Dito Rolis, itu dari Serupa ITB semua. Terus masih banyak lagi ya. Banyak banget. Banyak banget. Tapi kalau di ITB itu Pak susah lulus gak sih Pak? Kalau Menurut susah Bapak lulus, sebenarnya terus terang untuk tugasnya lumayan ya. Berat Lumayan berat juga. Cuman karena kita masuknya itu udah seneng. Namanya udah seneng kan ya dijabanin aja Happy aja ya Pak. Betul, iya. Meskipun dia gadang gitu ya Pak kan kebayang lah. Tapi gak ini ya Bapak dulu tepat waktu Pak. Alhamdulillah tepat waktu dan gelombang perdana waktu itu. Gelombang perdana tepat waktu. Iya, sebenarnya terus terang pas waktu zaman Bapak kuliah nih untuk kalian juga guys, kalau misalkan untuk tips kuliah waktu itu Bapak sempat mikir pada zaman kuliah, mikir ya nanti kuliah lulus mah santai aja, yang penting matang. Prinsip Bapak waktu itu masih maba banget. Nah, tapi semenjak semester 3 Bapak mulai aktif itu, mulai masuk ke istilahnya medan sosialnya gitu, seperti apa dunia di seni desain seperti apa. Nah, jadi mulai pikir-pikir yang ngapain juga kalau misalkan kita udah sampai finish, ngapain dilama-lamain gitu. Iya. Ya. Nunggu apa juga ya Pak ya? Ya memang cinta kampus, tapi kan kalaupun udah memang cinta kampus, tapi kalau udah lulus juga Balik lagi ke ya kampus. tinggal main aja ke kampus gitu Iya, kan. masih bisa mencintai Iya. kampus dengan cara yang lain ya Pak ya? Mencintai kampus selalu dari sistem guys. Iya, benar. Cepat lulus buat pesan-pesan buat mahasiswa abadi apa yang nunggu-nunggu. Suka ada istilah gini kan Pak, lulus cepat-cepat apa yang dikejar kan. Ya. Tapi lulus lama-lama juga apa yang ditunggu gitu. Iya betul, betul. Cerdas. Betul. Setuju. Itu teh pas Bapak kuliah tuh kan menjelang akhir ya, buat tips juga buat kita teh. Jadi kita kan suka kepikiran ini teh udah mau lulus kuliah mau ngapain ya? Ya. Bapak pernah mikir gitu gak sih? Atau dari Lulus. kuliah juga udah ada ini mau kesini? Sebenarnya udah ada sih, cuman memang kita kan menjalani maksudnya kadang ekspektasi tidak selalu sesuai dengan kenyataan ya, dengan realitanya. Tapi ya maksudnya kita positive thinking aja gitu. Makanya istilahnya udah di dalam sekolah tuh udah di dalam labnya kan udah ada banyak simulasi itu. Coba aja berani lulus gitu. Cuman memang waktu itu pas waktu baru lulus tuh karena gelombang perdana ya, kalau main ke kampus tuh pertanyaannya sama. Ngapain aja sekarang gitu. Beda sama lulus belakangan. Kadang-kadang udah nggak diingat sama teman-temannya udah sibuk gitu. Ketukar sama OB kampus ya Pak. Tapi Pak itu teh kalau Bapak semenjak lulus atau waktu masih kuliah juga udah ngejalanin freelance gitu atau Sebetulnya udah sih. Kebetulan pas di kampus juga udah lumayan aktif. Jadi Bapak ingat dari zaman masih sering nongkrong nih kayak kalian-kalian ya pasti pada sering nongkrong, tapi bagaimana caranya menjadikan nongkrong itu positif gitu. Jadi pas waktu Bapak nongkrong aja kebetulan ada senior yang baik ngajak proyekan gitu. Ngajak proyekan ya dari situ cikal bakalnya sebetulnya. Biarpun kita jangan lihat dulu nominalnya berapa. Waktu itu Bapak masih ingat pertama kali diajak sama senior lagi nongkrong di warung ya. Diajak proyekan, ngebantuin dekor semalam dikasih 20.000.
pada zaman itu Pada zaman itu udah ya besar Lumayan enggak, lah. kecil juga ya lumayan lah gitu ya. Gitu. Tapi itu cikal bakalnya. Ah ya. Sebelum yang gede juga ya, yang kecil dulu. Betul. Hmm. Tapi Bapak itu kalau boleh tahu nih Pak, expertnya teh di bidang apa gitu Ya. Bapak teh? Dari kuliah sampai lulusnya sampai sekarang gitu. Ya, kalau misalkan di dalam waktu kuliah itu memang apa ya, kita belajar banyak hal ya, Iya. belajar banyak hal, fotografi, video, gambar, apa segala macam. Nah, memang terus terang bapak kuat di manual sih, Manual. kuat di manual. Oh, Bukan berarti digital nggak bisa, tapi di Bisa, cuman, manualnya ya, tidak didalami kuat. gitu ya, Pak. Ya karena maksudnya gini, itu kan pilihan ya. Iya, Sama iya. seperti kita fotografi punya, ada yang suka foto, ada yang videografi. Nah, tapi ketika yang video bukan berarti nggak bisa foto gitu. Iya, iya. Nah, tapi kemudian karena terus terang dari yang apa ya, istilahnya yang habitnya bapak itu udah menghasilkan gitu. Iya. Jadi ya itu dijabanin. Udah kerasa gitu. Betul. Jadi dari waktu itu kebetulan pas di kampus tuh sering pameran-pameran ya. Nah, dari pameran-pameran kita nggak mikir gimana-gimana ya, berkarya pameran gitu. Nah, pas awal-awal temen bapak yang laku karyanya. Karya manual gitu. Iya, terus ternyata ada saatnya kita juga naik gitu. Oh, Bapak juga pernah Pak kalau di pameran gitu ada yang laku? Pernah. Pernah juga? Pernah. Itu teh berapa Pak kalau misalnya atau gimana prosesnya Kak? Jadi si klien tuh nelfon Ya, Bapak gitu tiba-tiba atau kolektor teh mau ini saya beli. Jadi kan kalau pas waktu kita pameran tuh biasanya selain masa terbesar adalah mahasiswa, mahasiswa seni, orang-orang seni yang mungkin pakar-pakarnya, kemudian juga ada yang kolektor ya. Ya. Ada kolektor. Nah, kolektor itu jangan dipikir harus selalu orang kaya, enggak. Jadi dari pameran-pameran mahasiswa juga ada. Kadang-kadang waktu yang teman bapak pertama tuh mahasiswa dibeli sama mahasiswa Oh. gitu. Ya tapi kan kita bukan lihat nominal dari nilai apresiasinya ya. Nah, Ya. iya. Bagaimana Kayak yang menghargai kayak karya gitu. Serat gitu loh kisahnya Iya. teh sama relate gitu sama Betul. kehidupannya. Tapi Bapak kalau manual itu berhubungannya sama storyboard ya Pak ya? Storyboard ya. Maksudnya storyboard bisa berhubungan dengan storyboard. Sebenarnya banyak hal sih ya. Banyak ya. Ya. Itu salah satu contohnya storyboard. Iya, iya. Berarti Bapak lebih ke seni murni gitu. Si manual Ya, gitu. melukis gitu ya Pak. Gambar-gambar. lukis. Biarpun bapak terus terang bukan dari jurusan seni lukis. Ya. Ya tapi nah ini teman-teman, kalau misalkan kalian di jurusan apapun dalam FSRD itu nggak ada salahnya kalian tidak fanatik terhadap satu media. Nah, Oh itu teh kalau FSRD itu teh jadi seni rupa dan desain tuh emang dikental banget gak Pak? Maksudnya kan kayak kita desain Ya. ada seni rupanya Ya. gitu. Nah kalau seni rupa dan desain itu teh emang bekas diangkat seni rupanya dua-duanya. ada desainnya juga gitu Pak. Ya kebetulan terus terang di kampus bapak lumayan lengkap ya. Jadi si FSRD itu ada banyak jurusannya banyak gitu, bukan cuma satu gitu. Nah justru itu dari pengalaman itu, misalkan kita bukan anak interior tapi kita punya teman yang interior, kita bantuin bikin maket apa, jadi itu jadi nambah pengalaman sendiri. Kita bukan anak karya tekstil tapi kita bantuin teman kita bikin kostum, itu jadi nilai sendiri. Ini jangan bauan ya Pak. Ya jangan bawaan gitu, Jangan kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan, kemudian ketika teman ini jangan nggak, wah kita bang ini nggak bisa media, jangan fleksibel aja. nyerah dulu gitu Iya, ya. fleksibel aja. Setelah lulus kuliah nih Pak Ya. di ITB, tak next stepnya tuh Bapak teh apa? Next stepnya waktu itu freelance ya, Freelance. masih freelance. Ya banyak ngerjain ini itu sih, semua agak digarap gitu. Ada di pendidikan seni, ada di pameran, ada di proyek-proyek gitu. Terus yang paling banyak juga waktu itu bapak kerjain mural. Mural? Di mana Pak? Mural Mural jadi kalau misalkan di Bandung mah udah acak lah. banyak ya. Jadi salah satu contoh karyanya kalau misalkan ini Babakan Siliwangi waktu itu, Babakan Siliwangi Oh, itu yang yang perdana tembok. ya, Iya, yang 500 meter waktu itu dapat penghargaan dari MURIS sebagai karya mural terpanjang dan peserta terbanyak. Dikerjain berapa orang itu? Waktu itu 300. Itu teh proyekannya siapa itu teh Pak? Itu kebetulan inisiatif dari Teman-teman ITB. dari teman-teman ITB, kebetulan angkatan bapak dan ngajak anak bawah gitu. Gitu, nah. Angkatan-angkatan bawah Betul, gitu. selesai dari situ langsung dapat proyek. Waktu itu belum selesai, di mural Siliwangi belum selesai, langsung dapat proyek di Giant Pasteur opening. Oh. Ya, nah terus dari situ lagi dapat lagi untuk proyek skala kecilnya di B Radio waktu masih Dago. B Radio. Gitu. Nah, terus sudah gitu ya itu mah sering lah dikerjain
ada proyek yang di dalam kampus juga ada mudah-mudahan. Nah, kemudian setelah lulus ini setelah lulus nggak apa-apa ya langsung gini. Jadi karena udah kerasa ya, jadi bapak juga nekunin itu terus terang itu mah berkibar sih. Jadi bapak sama tim-tim kecil gitu banyak sekali ngerjain proyek-proyek yang komersil. Komersial gitu. Yang udah mulai waduh kerasa merasa gitu. Ya, udah percaya diri gitu ya, udah kerasa. Jadi di Bandung, di Jakarta, Jakarta Murdul, terus Sulawesi, ke Surabaya, Singapura. Oh, Singapura terus, pernah, Pak? Ya, terus banyak tempat gitu. Itu ngerjain apa kalau di Singapura itu? Waktu itu tergantung proyeknya ya. Ada waktu itu mural juga. Mural juga. Mural. Singapura. Ya. Di Sulawesi, Luar di biasa, ya banyak sih sebetulnya. Tapi kan kalau ditarik mundur lagi pas zaman kuliah ya apa ya, suka Bapak pernah gak sih ngalamin kayak sama orang tua teh? Naonan sih jaga gambaran wae gitu, melian chat wae lebar duit gitu. Kalau misalkan gak gambaran wae, enggak sih sebetulnya karena orang tua cukup mensupport ya. Kebetulan terus terang pas waktu zaman bapak kecil, terutama ibu ya, ibu sangat mensupport bapak. Jadi waktu itu hampir tiap minggu lomba gambar. Jadi Lomba gambar? ya dan Oh, tiap minggu lomba gambar. iya dan Menghasilkan. menang. Itu piala di rumah juga sampai 1 lemari. Waduh. Ya, itu jadi ya itu support dari ibu ada yang terbesar. Nah, tapi ketika kuliah terus terang kerasa juga. Jadi maksudnya gini, ternyata kuliah di Senupa itu ada pengeluaran dan banyak pengeluaran iya. Pengeluaran banyak tapi Ya. asa gak ngehasilin gitu ya kan. pas pada zaman itu emang belum menghasilkan dan terus terang kerasa gitu hambur gitu, beli cat Ya. lagi, beli kuas lagi gitu. Bahkan kadang maksudnya ngerasa kita harus cari tambahan sendiri di luar nih biar kita lebih enjoy dalam berkarya gitu. Nah, justru di situ tantangannya adalah ketika misalkan mahasiswa dituntut kreatif, ketika misalkan kalian ada kekurangan, jangan langsung Minta gini ke orang tua. Ya. Tapi bagaimana caranya? Kalian udah punya skill, udah punya teman, udah punya jaringan, bagaimana caranya kalian menghasilkan dari situ? Nah, di situ poinnya itu. Iya. Kadang kan orang tua tuh Pak sukanya teh udah kamu jurusan dokter aja atau enggak Ya. perawat Ah, aja ya, yang udah lebih pasti jelas gitu. apaan bisa jadi seniman gitu Ya, tanpa mereka tahu gitu bahwa sebenarnya tuh pertama ada orang-orang yang emang suka gitu passion kan kayak bapak misalnya emang suka di situ dari kecil gitu ya. dan itu juga selalu bisa menghasilkan uang kan. Betul. Nah itu teh kalau pesan buat orang tua gitu gimana ngejelasinnya gitu Pak? Oh, Kan paham. sebagai anak kan suka Iya. mah saya teh pengen kesini gitu Ya, tapi soalnya saya juga sedang mengalami struggling gitu. Oh iya paham. nah kalau Oke. pesan-pesan buat orang tuanya gimana Pak biar orang tua itu mengerti? Jadi gini ya, Bapak Ibu sekalian, Nah. kalau misalkan anak ada hobi, selama hobinya itu positif, jangan dilarang. Karena apa ya? Biarkan mereka menemukan dunia sendiri. Percayalah kalau itu positif pasti akan menghasilkan. Kadang-kadang orang suka menjudge ketika orangnya sendiri belum tahu pasti gitu. Jadi belum tahu kan aset seniman seperti apa. Nah. Itu gila-gilaan itu. Nah Gila-gilaan itu luar biasa. Maksudnya mungkin nggak dibayangkan gitu. Penampilan sama kantong tuh beda. nah Tuh, Pak, catat cek itu. dosen lain, cek mama keyboard. Iya. papa dengarkan Penampilan sama itu beda. ya benar Pak. Nah, Berarti terus setelah bapak freelance sana kesini apa yang memutuskan bapak teh untuk jadi dosen Nah, Oh, iya. tenaga pengajar aja gitu. Betul. Jadi sebetulnya begini. Jadi dari waktu karena sering pameran itu sampai akhirnya waktu itu berani pameran tunggal setahun habis lulus, dan itu butuh keberanian yang besar kuat ya, karena teman-teman tuh udah pada bubar gitu karena udah lulus. Iya. Nah, tapi karena kepercayaan diri waktu mahasiswa itu sering aktif di pameran-pameran. Nah, ya udah. Emang yang datang ke pameran cuma teman kita gitu. iya Iya kan? Kan ada anak bawah, ada kampus lain, ada Iya. masyarakat umum, ada media yang butuh kita gitu. Nah, di situ kita pameran aja gitu, berkarya aja, pameran aja gitu. Nah, di situ mendapatkan celah. Jadi waktu itu ada yang ngajakin untuk ngajar gitu. Biarpun itu sebenarnya maksudnya tidak instan juga, diajakin ngajar di mana, jadi ngajar di mana gitu. Karena tidak langsung iya gitu. Dan kebetulan waktu itu zaman kuliah memang sudah sering membantu dosen. Jadi Jadi asdos ya. ya jadi mungkin ada yang ke dosen tuh wah gimana gitu maksudnya. Mungkin ada yang sama dosen tuh Canggung. canggung, enggan, bahkan kadang-kadang ini pengalaman juga.
zaman dulu tuh ada yang mahasiswa yang ketemu dosen itu pura-pura nggak lihat langsung jadi kalau ketemu dosen begini Ambil langsung HP. HP keluar gitu padahal itu ketahuan beda lah Nah, Iya. gitu ya ada lagi yang tempat parkir tiba-tiba menghilang di tengah motor orang di tengah motor orang Nah, gitu nah biarin, ya. maksudnya gini dosen itu anggap aja kalian anggap kakak kalian orang tua Iya. kalian teman kalian jadi di situ enak gitu ketika hubungan sama dosen enak gitu dosen tahu potensi kalian bapak juga dulu sering diminta untuk bantuin dosen gitu ya alhamdulillah jadi pintu rezeki juga ya, Pintu Pak. rezeki, Nah, betul. Dengar, jangan nyumput-nyumput kalau ketemu dosen ya. Malah ilmunya teh lebih keambil betul ya, Pak, ya? lebih enak gitu jadi kita kalau misalkan kayak gini kan lebih enak kan lebih akrab gitu Iya. nggak canggung kalau canggung nanti ke depannya kerasa sendiri gitu Nah, Udah kuliah teh guys selalu harus di kelas ya Pak. Betul. Nah, koneksi itu bukan cuma teman-teman sekelas Anda. Betul. Bapak-bapak dosen juga itu bisa menjadi pintu rezeki. Jangan nyumput kalau ada dosen. makanya suka lebar gitu Pak kalau ada teman-temannya yang kuliah teh apatis gitu Pak. oh iya So, asal lebar gitu. apatis tapi tidak melakukan apapun pasif ya ngapain gitu Asal lulus teh aja Pak. iya Yang kecuali khusus kalau kan. misalkan apatis terhadap akademik tapi aktif di luar lain cerita gitu Ya. tapi kalau misalkan nongkrong nggak apa-apa bapak sering ngomong ke angkatan dulu kalian nongkrong nggak apa-apa tapi nongkrong juga maksudnya selain bermain ada bikin manfaatnya lah. ya ada manfaatnya bikin sesuatu gitu bikin acara kegiatan gitu capek pasti gitu tapi bagaimana caranya itu Cuman ada achievementnya. iya nanti kalian mendapat oh gini role-nya gini nanti kerasanya tuh habis lulus gitu Iya. kalau pas kuliah mah ini nongkrong nah tapi nongkrong tuh ngapain gitu kalau misalkan nongkrong aja nggak ngapain ya kalian cuma menghabiskan waktu aja nongkrong it's okay tapi buatlah sesuatu gitu Jadi nongkrong oke, produktif juga. betul apalagi kalian mahasiswa desain gitu Nah, bagi masih Harus banyak main ya Pak ya. harus banyak main tapi mainnya juga nanti membuat kreatif membuat unik nah Makanya dari dulu Bapak suka ajak sering kita main. iya betul Tahu-tahu. jalan-jalan kemana gitu Jadi buat informasi Pak Agus ini sering jadi Ya. nggak suka lah apa ya, maksudnya Ya. kurang serak kalau Ya. belajar tuh di ruangan Di ya Pak ya. ruangan. Betul. Makanya suka di luar. Sebulan keluar sekali sana lah ya, sini, Mas. Iya. jalan-jalan. Kadang-kadang seminggu sekali Seminggu malah. sekali. Kita jalan-jalan deh. Seminggu sekali kita jalan-jalan sama Pak Agus keluar untuk jadi ngegambar tuh gak cuma langsung Jadi lihat kita ke- lihat objeknya langsung langsung gitu betul, kan dari gitu. foto gitu kan. Iya, Tapi, sama- kenapa sih Pak kalau misalnya- Ya jadi ini sedikit cerita dulu. Jadi kadang-kadang ada dosen jurusan lain yang nggak ngerti gitu ya. Yang Bener, ini bener, Pak Agus bener. keluar terus ngapain? Maksudnya keluar kampus dan mengajak mahasiswa belajar itu jauh lebih baik daripada di kampus dan tidak mengajar. dengar. Betul. Betul. Setuju, Pak. Mending keluar kita dapat pengalaman Betul, baru, ya. refreshing otak juga daripada diem di kampus mumet ya mungkin di jurusan ekonomi terserah Pak lah ya. Ya. Bisa gitu ya udah serahkan aja gitu kalian menghabiskan waktu dalam ruangan tapi kami sebagai mahasiswa DKV sangat pro terhadap Pak Agus. Ini tanpa settingan. Ini tanpa settingan settingan. sama sekali. Saya suka Tidak ada outdoor. naskah, tidak ada modul pertanyaan sama sekali. Duduk di sini langsung ditanya. Nah, saya suka outdoor. Soalnya kita tuh jadi lebih peka Pak kalau Iya, di outdoor betul. ya. Gambar pohon ke angin-angin jadi Iya. liar gitu daun mana Oh jadi gitu. kalau daun ketebak angin tuh gini, jadi itu gini, jadi efek cahaya matahari kelihatan. Oh cahaya sebelah Betul. sini jadi gini, jadi lebih realistis kita. Betul. Tidak semua teknologi memudahkan, tapi tidak semua dengan teknologi. Contoh, buka aja Google, lain ceritanya. Nah, Ya. Gitu. benar. Apalagi kalau di tracingnya Pak di Korea wah Iya, parah. aduh ya. parah itu. Ambil Google di Pinterest, Ambil Google, di Pinterest. Pinterest, Di lah kertas itu Pak langsung di layar laptop. Ada teman kita Pak. Sekarang misalkan kalian gambar kuda aja. Yang kalian buka di Google itu kuda kavaleri, kuda Australia yang gagah-gagah. Coba lihatlah kuda yang real yang Iya. itunya apa seperti itu? Kenyataannya Tidak. apa di Indonesia? Tidak seperti itu gitu. Kan ada yang aneh, kuda teh, Iya. kuda teh yang kecil gitu ya. Betul. Dengan keluar teh kita teh jadi lebih peka sama hal-hal. Betul, itu. dia melihat langsung pengamatan objek secara langsung gitu. Kalau pengalaman Bapak nih sebagai dosen, ada pengalaman yang menarik gak? Jadi maksudnya ada mahasiswa yang aneh-aneh. Oh, atau itu kalau itu gimana gitu. banyak sekali sih. Banyak sekali. Contohnya apa Pak? Contohnya yang pelanggaran ya, lebih menarik ya. Jadi contohnya waktu itu ada yang ngumpulin karya, bagian bawah kanan itu sobek. Ya, dikiranya bapak nggak hafal gitu. Memang nggak hafal satu-satu karena banyak karya, tapi ini aneh. Tiba-tiba sobek di bawah.
Coba sobek di bawah. Itu adalah karya temannya di Oh, namanya lagi. disobek. Iya. Parah. Nih jadi ini jurusnya nggak usah ditiru karena udah kebaca. Sobek bagian bawahnya yang ada nilai bapaknya, kumpulin lagi, ganti nama kalian. Ya. Itu kejahatan itu. Itu maksudnya plagiat juga dong Pak. Ya bukan Lebih bagian lagi langsung parah, liriknya lagi. Sabotase. Mencuri ya. Itu nah terus udah gitu pernah lagi ngawas yang Pak, beri kanan. Beri kanan. Ya, kembali lagi bersama Tadi habis break maghrib ya. habis break maghrib. Tadi teh ngobrolin tentang pengalaman sama mahasiswa-mahasiswa gitu ya Pak. Oh Betul. iya iya. Oh iya iya Yang iya itu. ngumpulin karya itu Pak. Ya betul itu Karya. salah satunya sebenarnya banyak sih. Jadi sambungin lagi ya. Ya. Pernah ngawas ada mata kuliah itu pilihan ganda ya kebetulan. Nah, pilihan ganda. Nah, kebetulan kalau secara aturan kampus 15 menit itu nggak boleh masuk lagi mahasiswa kalau udah telat. Nah, Bapak 10 menit terakhir ada mahasiswa Bapak yang masuk. So, terakhir Ya, kita biarkan saja. Ngapain maksudnya? Mahasiswa nggak boleh masuk ya kita biarkan saja itu sesuai apa ya? Proses itu udah menjadi hasil ya itu biar sesuai gitu ya. 10 menit terakhir nomor 28 itu ya masuk nomor 28 soal 27 soal 30. Ya, nah kebetulan pakai pensil kan. 2B nggak bawa lagi pensil. Jadi 27 ke 28 nyari pensil. Dapat pensil udah nomor 28. Nah. Udah gitu dia masih bengang-bengong baca soal. Nah, biasanya dikasih lagi tambahan waktu Bapak tuh. Cuman karena kondisi panas yaitu udah ditunggu sama anak jurusan lain, anak manajemen udah di luar, udah jamnya. Ya mau nggak mau udah nomor 30 dimatiin, biasanya ditambahin lagi kalau emang nggak ada. Nah, udah gitu udah 29 dia mulai mengisi satu nomor, 30 mengisi satu nomor. Nah, karena apa boleh buat? Kelas lain kasihan daripada jadi korban. Kita tutup dong. Ya. Nah, salah kan sebenarnya udah nggak boleh masuk, udah baik ya. Oh ya, anak itu jadi baru nama. Baru sama 2 nomor lah gitu. Nah terus yang lain udah mengumpulkan semua sudah dikumpulkan. Iya. Tinggal dia seorang. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Bapak cuma ngeliatin. Kemudian temannya boleh kata CS, ini namanya CS, ini bener CS atau enggak ya? CS ini bener apa? Ya. CS. Yang CS itu punya si CS, si soal udah dikumpulkan, jawaban sudah dikumpulkan, Iya. dan soal udah ditutup. Dia lingkarin semua itu dibantuin. Dia bantuan ku aing katanya. Bantuan ku aing ya. Buatin. Dalam tempo sesingkat-singkatnya 5 menit selesai. Tapi beda paket, berapa itu? Ya itu jadi udah nggak pakai soal, udah nggak pakai jawaban. Yang penting keisi bulat 30. Keisi bulat 30. Random wah itu. CS. Nah, udah selesai langsung. Weh, lur, bro, ayo kurang traktir di kantin katanya. Traktir lah di kantin. Itu namanya persahabatan bagi kepompong. CS itu namanya. Parah. Ya, Oh, sama temannya dibantuin. Nah, apakah itu CS? Ya, Anda nilai sendiri lah. Tapi itu teh hasilnya juga emang dia teh ingat gitu Pak atau kumaha gitu? Ya, enggak. Anjir kurang aja. Enggak. Bahkan kalaupun ingat udah nggak yakin juga itu. Dia bener aja belum tentu 100. tentu, Apalagi udah nggak pakai soal, nggak pakai jawaban. Tapi namanya itu persahabatan. Ya. Isi selesai 30. Itu lu parah nama nganuhunkeun eta mah. Oh, di traktir. Kopi di kantin itu, kopi kebebasan. Kopi kebebasan. Ya, itu bebas pilihan Anda. Dan masih itu sekarang hilang. Ya, gitulah. Hilang. Aduh, parah we tau. Tapi Pak saya pernah Pak ngelakuin hal konyol di kelas Bapak. Kalau Gimana, Bapak ingat waktu saya presentasi sama si OO Pak. Ya. Yang saya ini chat hungkul ya Pak kan dia. Itu teh saking ku pusingnya Pak, kelompok berdua gelut wae ngechat tangan. Saya teh enggak ada palet jadiin palet. Oh gitu, iya iya. Ya kagok mah presentasi seadanya loh. Tapi kalau misalnya di mahasiswa DKV gitu Pak ya seni, rupa dan desain gitu. Ya. Itu teh kalau kenapa kita teh jadi suka pengen beda gitu Pak? Apakah iya, Pak, apakah bener, karena tuntutan maksudnya gitu dari sudut pandang dosen ya Pak? Apakah karena mahasiswa teh pelajarannya kayak mata kuliahnya kayak gini jadi membuat otak kita tuh jadi pengen misalnya gondrong gitu atau enggak sesimpel lah gitu pokoknya beda sama Gak ribet gitu Pak enggak teh. Ya maksudnya dia balik maksudnya identiknya gondrong gitu. Sebenarnya gondrong juga kadang ada yang teknik juga ada yang gondrong gitu. Cuman ketika mau tampil beda bukan berarti harus beda. Cuman maksudnya kalau seni rupa kenapa harus seragam? Seni rupa tuh rupa-rupa, kenapa harus seragam? namanya juga Benar.
Namanya seni rupa berarti harus berupa rupa. Iya, rupa-rupa. Masa ide seragam, Ya. bukan serupa tuh. Bener. Kan suka ada apa istilah gini di kampus mah sekarang teh. Itu sih itu jurusan apa ya? Fakultas apa? Tempo dekil tuh, mun dekil DKP. Iya. Ya kesannya gitu ya. Ya kesannya gitu, Pak. Gaya sedikit. Oh, pindah we ka Ilkom. Aduh. Ilkom bagaya mah Ilkom. Lembaga mah di Ilkom sudah. Oh, itu anekdotnya ya di kampus. Anekdotnya gitu. Anekdotnya gitu. Pak. Udah jadi ceng-cengan lah Pak di Oh, kampus. gitu. Gondrong oh DKP dia gitu. Udah Kalau pasti. cukur kumis, oh budak manajemen. Tapi memang manajemen sih dah. Iyalah. Jadi kesana teh kudu ini gitu, Pak. Harus beda we gitu. Ya, dari harus orang beda. pada umumnya. Ya kalau misalkan masalah ide itu memang harus kreatif ya. Kalau masalah penampilan ya sebenarnya dibalikin lagi. Jadi gini, kalau misalkan nggak kesurupan nih gondrong aja ya. Kalau gondrong tapi nggak ada karya ngapain juga gitu. Yang penting ada karya gitu. Kalau masalah itunya mah ya. Mau gimana gitu. Gak ngejamin jago ngegambar ya, Pak. Iya. Gondrong teh. Tapi itu teh bisa kalau misalnya beda-beda penampilan tuh bisa menumbuhkan kreativitas gak sih Pak? Ya mungkin jadi ngerasa pede. Jadi ketika kita berkarya itu kan memperjuangkan ide sendiri ya. Iya. Ide itu bisa jadi udah diterima oleh diterima orang lain atau tidak. Tapi bagaimana aja kita berani memperjuangkan ide dan itu kita konsisten gitu. Iya. Nah, Iya. Karena ngaco kalau konsisten itu jadi karya gitu. Iya benar. Iya benar. Kayak Picasso itu kan aneh banget ya, Pak. Iya. Cuman dia konsisten gitu. Betul. Itu ya kalau ada teman-teman kita mungkin yang di DKV ya Pak. Jadi dia tuh suka agak pede ngegambar tuh. Aduh, gambar saya mah Kayak jelek. insecure sama karya Gitu sendiri teh. nih, Pak. Maksudnya kan jelek itu sendiri kan Relatif. Relatif gitu Pak. Nah, Oppo, Motor Racing. Mio Racing. Sugi Sponsor, mantap. sponsor. Sponsor. Sugi Racing. Nah, itu teh buat meningkatkan rasa percaya dirinya gitu biar ya meskipun Ya, jelek mungkin ya, Ya. pada dia merasa jelek dan kurang pede, gimana sih Pak cara bilang ke dia tuh kalau nah ini kamu teh Ini harus teh bangga bagus, gitu gitu. sama karya kamu teh. Jadi gini, pertama-tama kalau masalah jelek bagus itu relatif. Tapi pertama-tama kalau misalkan ide kalian sendiri itu misalkan kalian ngerasa ada kurang atau apa, tapi ya bangga dulu sama ini. Ya. Karena yang pertama bangga sama sama karya kita sendiri siapa? Kalau bukan Bukan kita diri sendiri yang kita. mengapresiasi, pertama kita dulu gitu. Kalau kita juga gak bangga sama karya Iya. kita, gimana orang lain mau apresiasi apa ya? Betul gitu. Ciri yang nggak bangga itu kalau misalkan mengumpulkan karya itu nggak mau paling atas, paling bawah gitu. Paling bawah. Sedangkan Bapak pakai prinsip kantor pos, ditumpuk sampai atas, dibalik. Dibalik. Pak Anda udah Iya, kayak realistik kantor pos gitu kan, tumpuk sampai atas, nanti dibalik yang paling itu. Oh, bener. Tapi nah ya gitu mengumpul itu paling bawah gitu, nah Iya. udah kayak refleksnya gitu. Gitu, jadi kayak misalkan anak kecil yang gambar ditutupin gambarnya jelek gitu. Jelek gitu. Iya, padahal jadi susah sendiri mau gambar tapi ditutupin tangan sendiri kan. Jangan lihat. Berkarya aja bebas gitu. Masalah kurang jadi kalau kalian lihat karya-karya seniman desainer apa semuanya estetika yang indah enggak juga. Iya. Banyak yang distorsi, banyak yang Kadang stasi yang bentuk. creepy gitu kan. Iya, tapi ya kemudian kenapa karyanya masuk diterima masyarakat ya lain lagi ceritanya gitu. Iya. Istilahnya mah kayak gini kan kalau kita ngegambar jelek juga, kalau bikinnya Iya. banyak mah jadi style gitu kan ya. Betul gitu. Ya bener. Bikin karya bagus kalau misalkan tidak pernah ada kegiatan, tidak pernah pameran, hanya disimpan di dalam misalkan kamar kos atau Lemari tempat gitu. sendiri ya udah hanya diri sendiri yang tahu gitu. Mari keluar dari pembicaraan Kuliah. kampus yang aja. Betul. Iya deh kampus. Nah kegiatan Bapak selain mendosen apa Pak sekarang? Ya sebetulnya agak banyak sih ya. Jadi kalau misalkan salah satunya bikin ini studio kreatif ini apa ya, studio studio kreatif kreatif. ini. Jadi Sinrope itu kan banyak potensi. Nah kalau misalkan Anda bisa beberapa bidang, kenapa harus satu bidang gitu? Nah, Iya. Gitu. Kalau bisa beberapa pendapatan, kenapa harus satu pendapatan satu titik gitu? Bukankah banyak itu lebih bagus daripada sedikit kan? nah Gitu. lebih Ya, menghasilkan. kebetulan di seni itu kita cenderung otak kanan dan Bapak terus terang udah tahu otak kanan. Jadi kalau misalkan ada kerjaan yang berbarengan semuanya, ya itu pilihan ya. Ada yang misalkan orang harus satu-satu gitu, it's okay nggak masalah. Tapi kalau misalkan bisa dikerjain semuanya, mengapa tidak gitu? Iya. Iya. Kalau bisa ngebagi waktunya. Iya, kenapa gitu ya. bukan berarti rakus bahwasanya nanti misalkan ada 5 kerjaan yang datang gitu.
ternyata 5-5-nya dikerjain, ternyata ada yang kurang kepegang atau apa, lain cerita gitu ya. Udah nanti kan kita bisa memilih, atau kita juga bisa, kan namanya makhluk sosial, bisa meng-hire teman-teman kita gitu. Bisa Ya, ambil teman juga. Betul, jadi rezeki bareng-bareng kan lebih bagus gitu. Jangan ngarawu ku siku ya Pak. Betul, ngarau ke siku riweuh sorangan gitu. Ibuk-bak ya Bang. Bok-bok kontes gitu. Bener. Tah, kan Bapak teh selama ini berarti udah banyak nih Pak karya yang paling Masterpiece gitu tah. Masterpiece. Jadi kalau karya itu ada yang dibedakan ya Bapak tuh, jadi ada yang karya sendiri nanti Idealis. untuk ya karya sendiri, ada juga karya yang proyek gitu. Yang Nah, untuk komersil. komersil. Iya Ya, gitu. ya. Nah, kalau misalkan yang masterpiece itu maksudnya penilaian dari apa gitu? Dari idealis, kalau dari idealis dulu deh, dari Bapak sendiri. Kalau yang idealis ada yang karya jadi ada karya yang waktu itu dulu tuh banyak kecelakaan transportasi ya. Nah, Bapak langsung survei. Saya bukan wartawan tapi survei ke lapangan, bawa kamera, pakai izin atas nama pribadi gitu, sampai pihak kereta apinya tuh ngikutin terus, tapi capek juga lama-lama ngikutin orang Gak jelas. sana sini nggak jelas kemana-mana gitu. Nah, akhirnya dibiarin aja. Terus saya bilang ini bukan buat media, ini buat karya saya pribadi. Nah, terus kemudian setelah berkarya banyak itu dengan tematis itu ada kompetisi. Nah, ikut kompetisi seni lukis Jawa Barat. Alhamdulillah dapat 30 terbaik Jawa Barat gitu. Mantap. Gitu. Nah, itu dipamerkan. Ya itu kalau secara karya pribadi. Kalau misalkan secara proyek sih ya banyak ya. Maksudnya kalau secara proyek semua karyanya langsung berubah bentuk. Dari asalnya keringat, dari kuas jadi nominal rekening. Nah, itu ya itu it's okay sih. Itu. Oh, betul. Ya, betul. Itu teh paling uang yang paling banyak tuh berapa Yang Pak? pernah didapat Aduh, gitu. sebenarnya kurang etis tapi harus disebut gitu. Harus disebut biar ada kan kayak tadi orang tua apa tidak Biar kita menghasilkan. tidak diremehkan. Oh, Pak. betul, Tidak diremehkan. Ini asli guys, bukan settingan, bukan ngarang. Jadi kalau karya untuk proyek itu pernah di angka 65 juta. Ya, itu di Bandung. Itu di Bandung. Aduh. Ya. Ya. 65 juta. Tah, Aku ingin menjadi buat cewek-cewek yang nolak DKP gara-gara dekil. Ah. Anjir, dekil kayak gitu. DKV nih. Calon-calon yang sukses. Amin. Amin. Men. Amin. Dekil-dekil kayak dompetnya pada. 65 juta. Lekil-lekil kita temu dompet. Di rekening. Di rekening. Teman. Kalau ada teman-teman juga yang nonton kalau mau bertanya seputar Boleh ya Pak di Agus, komentar, boleh simpan di aja. komentar. Soalnya Pak Agus ini insya Allah serba tahu ya, Bud. Inspiratif lah ya, Inspiratif sosok sekali. yang sangat inspiratif bagi Sangat saya. membantu kita dari semester awal sampai sekarang. Yang sangat sabar membetulkan gambar saya. Insya Allah sampai kalian lulus. Insya Allah. Setelah jadi alumni, terus terang boleh cek kakak-kakak tingkat. Sudah bukan kewajiban Bapak selaku dosen, tapi masih Diaping, gitu. ada grup untuk Bapak share-share kerjaan. Ini Mantap. bukan tugas kampus. Bukan tugas kampus. Mantap. Mantap. 3 angkatan masih dipegang sama Bapak untuk share-share kerjaan. Nah, itu. Kalau yang left group salah sendiri. Bapak masih di situ, ngapain kalian left group? Nah, Gitu. Sombong kamu yang juga left dia, group menolak rezeki, menutup pintu rezeki. Jangan apatis intinya Pak ya. Nah, aktif. Jadi teman kalau terakhir Pak, saran-saran Ya. atau pesan-pesan buat teman-teman DKV Pak. Ya, untuk mahasiswa DKV pertama kalian harus semangat dalam artian Bapak tidak bilang IPK ya, tapi maksudnya semangat dalam berkarya. Semangat dalam berkarya, kemudian carilah potensi diri kalian apapun itu. Tapi jangan menjudge media dulu ya. Ya. Misalkan saya di fotografi karena ini menghasilkan uang, jangan. Karena kalian belum tahu bahwasanya sablon menghasilkan uang, gambar menghasilkan uang, storyboard menghasilkan uang, bahkan kalian berpuisi menghasilkan uang, bermusik menghasilkan uang. Kemudian kalian bisa sambungkan semua hal itu dengan DKV. Kalian mau usaha, silakan. Bagaimana caranya usaha itu digabungkan dengan DKV? Banyak hal ya. Desain makanan, konten kreator, sosial media, itu semuanya bisa di-combine gitu. Jadi DKV itu luas, bergerak di bidang apapun, sambungkan dengan basic kalian gitu. Terserah nanti kalian mau cari uang di bidang apa, tapi ketika kalian bergerak di dalam rel kalian, percayalah itu sudah ada jalur yang betul gitu. Betul. Gitu. Jadi jangan tinggalkan, maksudnya ilmu itu bekal gitu. Ya. Mantap, Bud. Mantap. Nah, Tercerahkan lah ya. Paling segitu ya, Bud. Podcast Ya. kita. Saya mau berterima kasih sekali kepada Pak Agus yang Ya. sudah menyiapkan waktu dan tempat ini yang di studio nyaman lah ya. studio kreatif Pak Agus Ada DKV. istana Aladin. Ya, ini di Dago Atas teman-teman, ini di dekat
ini Mercusuar Cafe. Mercusuar Nah, Cafe. di sini juga sangat open untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif gitu. Kalau mau kita bikin kegiatan bareng-bareng, silakan tinggal kontak. Ini kontak Bagus di bawah ya, ya. kontak ini. Siap. Nanti dicantumin di description box ada kontak Pak Agus aja paling. Boleh. Ya, apa ya? Siap. Ya. Nggak harus khusus DKV ya. Kalian mau bikin acara-acara apa gitu silakan gitu. Itu dia. Itulah Asal kelebihan jangan Pak Agus. sunatan aja karena bebas jauh dari Bebas sini ya. jauh. Bisi Gunawan. Paling segitu podcast kita di episode ini. Saya Jaldino Adhara Saya Ubun Visual. dan Pak Agus. Saya Agus Tiadi. Nah, saya undur diri. saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin.